Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal tryout Kabupaten 3. Kita mulai dari nomor 10. Harga seekor ayam potong 5/7 harga seekor bebek. Sedangkan harga seekor bebek 2/3 harga seekor kalkun. Selisih harga seekor ayam potong dan seekor bebek adalah Rp40.000. Budani membeli 2 ekor kalkun. Uang yang harus dibayar Budani adalah, langkah pertama kita tulis hewan yang ada. Nah, yang 2 kali muncul letakkan di tengah. Ayam 5/7 bebek. Bebek 2/3 kalkun. Nah, ini bebeknya di tengah. Kita tulis dulu. Kemudian perbandingannya kita letakkan di bawahnya. Ini 5 miliknya ayam. Kemudian 7 bebek. Kemudian yang kedua, bebeknya 2, kalkunnya 3. Dari sini kita buat perbandingan baru dengan rumus petir ya, seperti tanda petir atau huruf N. Untuk ayam 5 kali 2, 10. Kemudian untuk bebek 2 kali 7, 14. Kemudian untuk kalkun 7 kali 3, 21. Sudah menjadi perbandingan terbaru 10 ayam, 14 bebek, 21 kalkun. Kemudian data yang diketahui apa? Selisih harga ayam dan bebek. Yang ditanya apa? Uang yang dibayar Budani. Nah, uang yang dibayar Budani itu untuk membeli apa? 2 ekor kalkun. Berarti yang ditanyakan 2 ekor kalkun. Maka kita tulis harga 2 ekor kalkun sama dengan 2 kali perbandingan kalkun. Karena belinya 2, maka perbandingannya kita kalikan 2. Kemudian kali data yang ada. Data yang ada itu apa? Selisih ayam dengan bebek. Kita bagi perbandingan atau selisih perbandingan dari ayam dan bebek. Kita masukkan angkanya 2 kali perbandingan kalkun 21 kali data diketahui 40.000 dibagi 4. 4 ini dari mana? Ini selisih ayam 10, bebeknya 14, maka selisihnya 4. Kemudian kita hitung, bisa juga ini kita sederhanakan 4 bagi 4, 1, 40.000 bagi 4, 10.000. Sehingga tinggal 2 kali 21 kali 10.000. Sehingga harga kalkun 420.000. Yang perlu kalian ingat adalah membuat perbandingan baru. Dan yang disebutkan 2 kali letakkan di tengah. Kemudian rumus secara umum, apa yang ditanya sama dengan perbandingan ditanya dibagi perbandingan yang diketahui kali data diketahui. Lanjut nomor 11. Bu Ani membutuhkan 350 piring untuk persediaan di PKK Dusun Sejahtera. Ia membeli piring di toko murah. Setiap pembelian 2 lusin piring berhadiah 1 buah. Banyak piring yang harus dibayar Bu Ani agar kebutuhan piring terpenuhi adalah titik-titik buah. Dari soal ini
Bu Ani membutuhkan 350 piring. Karena ini berhadiah, maka tidak semua piring yang dibayar. Nah, berapa saja piring yang dibayar tersebut? Caranya, setiap pembelian 2 lusin mendapat 1 buah. Itu artinya jika beli 24, mengapa 24? Karena 2 lusin. 1 lusin 12, sehingga kalau 2 lusin ada 24. Maka beli 24 berhadiah 1. Sehingga ada 25 piring dalam sekali transaksi. Nah, kemudian banyak piring yang menjadi hadiah berapa? Banyak piring yang hadiah dari 350 dibagi 25 dikali transaksinya tadi ada 14. Jadi 14 ini adalah piring yang tidak dibayar karena hadiah. Maka piring yang dibayar sama dengan 350 dikurangi 14. Ada 336. Jadi jawabannya B. Nomor 12. Berat truk sopir dan muatannya 6,82 ton. Truk tersebut memuat bawang putih 196 karung dengan berat setiap karung 1/5 kuintal. Berat sopir 80 kilogram. Berat truk adalah titik-titik kilogram. Perhatikan karena di sini permintaannya kilogram, maka yang belum kilogram kita jadikan kilogram. Berat truk adalah berat semuanya kurangi berat sopir kurangi muatannya. Nah, ini ya, sudah kita jadikan kilogram semua. Berat semuanya 6,82 ton. Kita kali 1000 agar menjadi kilogram, sehingga menjadi 6.820 kilogram. Dikurangi 80 kilogram, kemudian dikurangi lagi muatannya. Muatannya itu 1/5 kuintal kali kuintalnya itu jadikan kilogram kali 100 kilogram, banyaknya karung 196. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Yang 100 dapat 20. Tinggal 20 kali 196. Maka kalau kita hitung seperti ini, ya hasilnya. Nah, jadi berat truk 2820. Yang D. Nomor 13. Nah, ini waktu papasan. Perhatikan. Pak Agus mengendarai sepeda motor dari Sleman menuju Semarang dengan kecepatan rata-rata 68 km per jam. Pada waktu dan jalur yang sama, Pak Widodo mengendarai sepeda motor dari Semarang menuju Sleman dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Jarak Sleman-Semarang 105 km. Jarak yang ditempuh Pak Widodo saat berpapasan dengan Pak Agus adalah, perhatikan di sini, pada waktu dan jalur yang sama, maka WP-nya tanpa selisih jarak. Nah, karena pada waktu berangkat sama, WP-nya hanya jarak dibagi K1 tambah K2. Jaraknya 105 km, K1-nya 68 km per jam, ditambah K2-nya 72 km per jam.
sama dengan 105 km per jam per 140 km per jam. Kita sederhanakan semua dibagi 35, yang atas dapat 3, yang bawah dapat 4. Sehingga waktu papasannya 3/4 jam. Dari waktu papasan ini kita dapat mencari jarak yang ditempuh Pak Widodo. Nah, jarak yang ditempuh Pak Widodo adalah, kamu harus tahu dulu Pak Widodo itu orang pertama atau orang kedua pada waktu dan jalur yang ini ya, K-nya Pak Widodo. Nah, ini K1, K2-nya K2-nya Pak Widodo itu tidak ada perbedaan waktu sehingga nggak masalah. Yang penting kalau mencari jarak tempuh Pak Widodo, yang dikalikan adalah kecepatan Pak Widodo kali waktu papasannya. Kecepatannya 72 km per jam kali waktu papasannya 3/4 jam. Ini bisa disederhanakan. 4 bagi 4 itu 1, 72 bagi 4 dapat 18, sehingga tinggal 18 kali 3, ada 54 km. Ini jarak yang ditempuh Pak Widodo. Yang penting ini K-nya jangan tertukar dengan K-nya Pak Agus ya. Jawabannya adalah A. Nomor selanjutnya ini Ibu ambil dari soal ujian sekolah, karena sekalian kita belajar mengenai waktu papasan. Perhatikan, jarak Yogyakarta Solo 62 km. Zuwono berkendara dari Jogja menuju Solo dengan kecepatan 18 km per jam. Berangkat pukul 6. Nanang berkendara dari Solo menuju Jogja dengan kecepatan rata-rata 24 km per jam melalui jalur yang sama. Berangkat pukul 6.20. Saat berpapasan, selisih jarak yang ditempuh Yuwono dan Nanang adalah, perhatikan di sini waktu berangkatnya berbeda. Yang satu berangkat pukul 6, yang satu berangkat pukul 6.20. Kita cari dulu, kita identifikasi dulu jaraknya 62 km. K1-nya, nah kalau waktu berbeda, K1 adalah yang berangkat duluan, yaitu Yuwono, kecepatannya 18 km per jam. K2 yang berangkat setelahnya, yaitu kecepatannya 24 km per jam. Kemudian selisih waktunya, pukul 6 dengan pukul 6.20 itu 20 menit. Nah, ini diubah dalam satuan jam, 20 menit per 60 jam. Nah, 60 menit. Nah, ini menjadi jam. Sehingga 1/3 jam. Agar menjadi jam dibagi 60 ya, 20 per 60 sama dengan 1/3 jam. Kalau sudah mengidentifikasi kebutuhannya, kita tulis atau kita cari selisih jaraknya. Nah, kalau ada selisih waktu, pasti ada selisih jarak. Nah, yang memiliki selisih jarak adalah orang yang berangkat duluan. Maka K1 kali selisih waktu. K1-nya 18 km, selisih waktunya 1/3 jam. Nah, ini kita sederhanakan, 3 bagi 3, 1, 18 bagi 3, 6. Tinggal 6 kali 1. Jam bagi jam juga habis. Maka selisih
jaraknya 6 km. Dari sini, jika sudah ketemu selisih jarak, kita dapat mencari WP-nya. WP asalnya dari jarak dikurangi selisih jarak, dibagi K1 tambah K2. Jaraknya 62 km dikurangi 6 km dibagi 18 km per jam tambah 24 km per jam. Itu hasilnya 56 km per jam dibagi 42 km per jam. Kita sederhanakan, semua dapat dibagi 7 ya. 56 bagi 7, 8, 42 bagi 7, 6. Ternyata masih bisa kita sederhanakan lagi. 8 bagi 2, 4, 6 bagi 2, 3. Ini WP-nya, 4 per 3 jam. Dari WP kita dapat mencari selisih jaraknya. Tentunya untuk mencari selisih jarak, kita harus tahu dulu jarak yang ditempuh Yuwono dan jarak yang ditempuh Nanang. Nah, jarak yang ditempuh Yuwono ada 2 ya. Yang pertama selisih jaraknya tadi, terus jarak yang kedua setelah memiliki WP, K1 kali WP sama dengan 6 km. Ini selisih jaraknya ditambah K1 18 kali 4 per 3 jam. Nah, hasilnya 6 km tambah 24 km sama dengan 30 km. Nah, 24 ini dari mana? Dari ini ya. 3 bagi 3, 1, 8 bagi 3, 6. 6 kali 4, nah 24. Kita tambahkan. Kemudian kita cari jaraknya Nanang. Nanang itu orang kedua, maka K2 kali WP 24 kali 4 per 3. Ini bisa disederhanakan, 3 bagi 3 habis, 24 bagi 3 dapat 8. 8 kali 4, 32 km. Sudah ada 2 jaraknya, kita selisihkan jarak Yuwono dengan jarak Nanang. Besar dikurangi kecil, 32 kurangi 30, ada 2 km. Jadi jawabannya yang A. Demikian penjelasan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.